apa yang disebut dengan oleh karena itu di bulan Syawal ini kemudian Zulqa'dah menjelang Dhul yang tidak bisa kita lepaskan dalam hidup ini karena menyukai kehidupan kita sepanjang pagi, siang, dan malam. Mengajak berdoa, mengingat Allah, berharap Allah, dan mengadukan berbagai persoalan hidup kita kepada Allah. Jadi subuh, pagi, siang, malam, sore. Ini ayat yang kita baca tadi. Aqimus shalah liduluki syams ila ghasaqil lail. Tapi sore, kemudian waminal laili fatahajjad bihi nafilatan malam, didirikan lagi salat tahajud. Itu juga subuh. Kemudian juga Bapak Ibu salat mulai persiapan menjelang sampai pelaksanaan sampai selesai. Selesai salat yang paling penting lagi adalah apa yang disebut dengan zikir dan doa. Kalau zikir kepada Allah selesai salat merupakan sesuatu keutuhan hidup kita. Di situ tersimpul semua pengakuan tidak ada Tuhan, tidak ada Allah yang Maha Kuasa. Di situ juga tersimpul tidak ada yang bisa memberi kasih sayang ampunan kecuali Allah. Tidak bisa juga memberikan keselamatan dunia dan akhirat kecuali Allah. Di sisi salam ke kanan, salam ke kiri imam kalau kita berjemaah. Kemudian kita mulai sendiri-sendiri zikrullah. Jadi ini banyak tuntunan hadis Rasul yang menuntunkan zikir-zikir yang menurut sunnah itu. Karena tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, tidak ada satupun yang benar-benar berikan pengakuan lagi. Engkau lah ya Allah yang memiliki keselamatan itu. Wa min kesalahan. Kau
boleh berikan kepada yang lain dan dia milik. Itu juga nanti akan masukkan kami ke dalam. Karena engkau punya itu semua, kemuliaan dan keselamatan itu dalam zikir. Kemudian setelah itu baru silakan membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima. Ada izinmu ya Allah, kesehatan, kekuatan, nikmat karunia. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Jadi Bapak Ibu, itu duduk dengan khusyuk, kemudian memahami dengan baik. Selesai itu mohon berdoa kepada Allah. Naikkan ibadah salat, maka bertebaranlah di muka bumi ini. Mengapa? Wabtahu, mencari, berusaha. Allah, waskurullah katsira, dalam usaha itu tidak pernah lupa ingat satu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi berarti dalam usaha apapun usaha tidak boleh lepas dari ketentuan, aturan, keinginan Allah. La'allakum tuflihun. Kau pasti beruntung kata Allah, pasti menang. Jadi amat keliru Bapak Ibu. Kalau kebiasaan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, jadi tidur dengan dua menit besok kampung besok posisi dua menit kedua mampu gale mampu malam macam-macam untuk dagang di pasar. Tigo sampai tigo salat subuh dan tahu dengan dasar kok ibu ragu bau sahur sudah sekian itu dan Allah sudah tegaskan selesaikan dulu sholat orang berkata. Jadi Bapak Ibu yang membeli itu orang yang butuh barang yang kita dagangkan itu tergantung kepada kita yang atur.
As-salatu ala waqtiha. Salat itu di awal waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi di mana-mana kita cari seperti itu, Bapak Ibu. Apakah itu pasarnya pasar kaget? Apakah itu pasarnya sudah tetap harinya seperti itu? Tigo baru nampak ramano, punya nama angke barang manusia. Oke, dia sholat. Kami sholat tadi tidak lagi fa'atamahina, tidak sempurna lagi. Nama gali kerabi, tidak nama gali lado, nama gali bawang, gali cabai, macam-macam selesai. Jadi kota baru itu, Raja Barat, jauh saja itu. Selasa malam tadi itu, lagi bagoleh di situ. Rezeki itu tidak akan kemana. Wa ma min dabbatin fil ardh ala rizquha. Ya, ada makhluk yang diciptakan di bumi ini yang pernah tidak diberi rezeki. Jadi apa salah itu? Memberikan disiplin yang luar biasa, kemudian silakan berusaha tapi tunaikan itu. Lalu dalam rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu jelas dia milik mutlak Allah, Allah yang punya. Dia yang punya kewenangan kepada siapa mau diberikan, kepada siapa yang ditahan. Kita hanya diberikan sebagai amanah. Maka rezeki yang diberikan Allah dengan usaha yang seperti tadi itu, dengan secara yang halal, yang baik, zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Ini yang disuruh oleh Allah untuk mempersiapkan bekal kehidupan kita. Apa yang diberi Allah kepada kita, kita usahakan tadi itu. Mau akhirat, mau dunia. Itu pasal yang kita baca tadi. Wa battaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Carilah oleh kalian semua dengan karunia rezeki yang kuberikan kepadamu, apapun bentuknya, pahala, persiapan kehidupan akhiratmu. Apa rezeki yang paling berharga itu? Diri kita, jiwa raga kita, lahir batin, jasmani, rohani, dan kesehatan yang diberikan oleh Allah. Itu karunia yang paling luar biasa dasarnya. Carilah. Istilah kita di Minang, dia tulang ala pengkarek, anggota fisik badan dan nado dengan kesehatan yang ada. Carilah kehidupan akhirat, pahala akhirat yang sebanyak-banyaknya. Mata bisa melahirkan pahala, mulut melahirkan pahala, pendengaran melahirkan pahala, pemikiran melahirkan pahala, hidung melahirkan pahala, tangan, kaki, dada, hati, semua. Faqim wajhaka lidini hanifah fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim. Bila jiwa raga kita ini, seluruh panca indera kita ini tegak kokoh berdiri, kita hadapkan kepada Allah, kita persembahkan kepada Allah. Maksudnya adalah gunakan semua sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi pahalanya. Maka diatur dalam Islam, Al-Quran menjelaskan, hadis Rasul menjelaskan bagaimana berpikir yang diridhai, melihat yang diridhai, bicara yang diridhai, mendengar yang diridhai, merenung yang diridhai, menghayal yang diridhai, meraih sesuatu, mengambil sesuatu, melangkah kemana saja yang diridhai, pahala semuanya. Kenapa lagi? Fima atakallahu itu karunia dan rezeki yang diberikan Allah itu kekayaan harta.
tersembung malam. Kalau Nabi Ibrahim diminta dengan harta adalah anaknya sendiri yang harus dikorbankan untuk memenuhi panggilan Allah, maka kita sekarang disyariatkan bukan anak, bukan cucu, bukan diri kita, tetapi adalah kekayaan. Berkorbanlah. Wassalli li rabbi, selesai sholat, harta yang kuberikan karunia, korbanlah. Untuk kehidupan apa? Akhirat. Kemudian pangkat, kedudukan, jabatan, karunia Allah. Ada jabatan yang tidak diridhai oleh Allah, tidak karunia yang diridhai ada. Bila dicari dengan cara tidak halal. Ada harta yang diberikan Allah yang tidak halal, yang haram ada. Bila mencari harta dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Tapi kenapa Allah beri juga? Allah sangat murka dan marah. Dilarang berusaha dengan culas, dengan riba, dilarang mengambil kekuasaan dengan culas, dengan cara curang dan khianat dan pembohongan, diberi juga. Tapi istidraj, kau semakin jauh denganmu, dengan apa yang kuberikan kepadamu, karena kau ambil dengan cara culas, tidak halal, tidak baik. Jadi jangan dulu bapak ibu nanti tidak satu penguasa yang awak cintai, tidak nyodepek dua karena menyogok, ini begitu manipulasi, itu kan biarlah. Apalagi kecoklatan itu adalah anak Allah dan istidraj. Silakan bergembira. Oleh karena itu harta salah satu fungsinya adalah untuk mempersiapkan pahala sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, dan akhirat surganya Allah. Maka harta tadi tidak lagi berharga bagi orang beriman, bagi orang Islam yang dia miliki, kecuali dia jadikan harta itu menjadi berharga bagi dirinya. Inilah persiapan akhir. Bukan. Pernah kita sampaikan Bapak Ibu, Islam bisa berkembang dengan pesat bila kekuasaan digunakan mengembangkan Islam. Anda semakin mundur umat Islam, tidak di negara yang Allah pimpin, tapi semakin berkembang. Jadi Nabi di saat di Madinah itu Bapak Ibu mendakwahkan Islam ke seluruh Jazirah Arab, Saudi Arabia itu. Nabi bicara kepada para sahabat, aku punya cita-cita. Islam tidak hanya dianut, diyakini oleh manusia sebagai sistem hidup dari Allah yang benar, tapi aku punya cita-cita apabila lagi masih ada usia umurku, aku ingin Persia itu semuanya mereka meyakini Islam, hidup dengan Islam, mati dengan Islam. Aku ingin Romawi itu hidup dengan Islam, yakini Islam, mati dengan Islam. Tapi entah aku akan sampai tadi seperti itu atau tidak. Karena cerita hidupku juga Allah yang punya. Kalau nanti aku sudah tiada, Syam, Parsi, Persia itu dan Romawi itu belum lagi aku tundukkan tugas semula. Para sahabat mendakwakan Islam ke sana. Itu penguasa. Tidak ada istilahnya Bapak Ibu, tidak manusia yang tidak disampaikan risalah Allah, apalagi bagi para penguasa yang punya keluasan. Nah itu juga mana tak hidup, bagaimana hidup dengan Islam.
Pemimpin murah melakukannya. Awak dan sulit tidak punya kekuasaan. Bentuk sebesar apapun kemungkaran, kekuatannya bisa dihabisi kalau kekuasaan. Itu pahala akhirat semua. Kemudian ilmu pengetahuan juga adalah ataqullah, karunia Allah. Carilah kehidupan akhirat dengan ilmu itu. Jangan ilmu pengetahuan digunakan membela kejahatan, membela pengkhianatan dan pembohongan. Jelas, jangan. Ini tidak ada kelompok membela kejahatan, tidak. Kejelasan. Tangan serikat, profesor, doktor, ilmu pengetahuan. Dalam Islam tidak boleh. Kalau jaleh itu adalah culas, jaleh pengkhianatan, jaleh itu adalah penzaliman, pembohongan. Tidak ada di situ harus pengacara, tidak ada lagi itu. Yang tak ada sebagai pengacara kalau orang hukum, orang beriman tidak boleh Islam. Yang dibela itu adalah yang hak, yang benar. Yang batin, ya tidak dibela, dihabisi. Kalau negara kita demokrasinya liberal, sekuler, begitu kan? Undang-undang diundang segera-gera, ya dibela. Abaraka dan laknat Allah. Beri kamu ataqullah, karunia yang banyak, termasuk pengetahuan dengan itu kamu tak bela kebenaran, tapi kau bela adalah kebohongan. Bahwa setelah itu disuruh, carilah, kumpulkanlah, usahakanlah sebanyak-banyaknya pahala akhirat itu. Gitu kan? Dengan apa yang kita sebut tadi, walakan sanasibaka minat dunia. Kau jangan lupakan kebutuhanmu untuk dunia ini. Silakan Bapak Ibu, kita CA sekali 3 bulan kesehatan, ya silakan. Kita punya uang, tidak ada salahnya. Atur makan yang bergizi, yang enak. Jangan sambil karya. Pilih lagi. Pilih untuk diri pun sendiri. Tidak boleh. Bikinlah rumah yang indah, yang mewah, yang kita enak di dalamnya. Bikin. Kita punya uang ngapain? Tidak salah pula itu. Jadi jangan dimaknai pengertian sederhana itu Bapak Ibu. India rumah gedabak-gedabai, ratuknya tiri-tirisan, nah itu. Sederhana itu adalah sesuai kemampuan kita. Setelah akhirat maksimal, kemudian dunianya juga kita ambil yang maksimal. Rumah indah, nyaman, bangun. Kemudian setelah itu apa mau sedang mau buat wisata, ya silakan dengan uang tadi silakan. Sekali setahun ibadah haji, umrah, sekali tahun ke Perancis, ke Spanyol. Ya silakan dengan uang kita punya apa? Allah bilang begitu, jangan kau lupakan itu. Karena dunia ini pendek, mati. Itu hebatnya. Itu dan Quran. Pakaian yang bagus, indah. Kendaraan yang baik. Aja diberain lo kalau ada busana awak itu saudara kita, jemaah yang sama dengan kita, sekali 3 bulan ditukanya otonya, ya biar tak apa-apa. Dia punya PT mau diapain? Punya uang dia kan? Ataqullah, Allah berikan karunia kepada dia banyak. Sekali divisi kayaknya, ada divisi adalah miliknya adalah ke belakang tu, bukan tak punya. Ya dah, aku pakai banyak. Nah gitu, tak apa-apa. Kalau dia hebat, dia kasihkan itu, tak apa-apa. Apalagi kalau dikasihkan ke rumah Allah untuk syiarnya agama Allah, syiarnya Islam. Enak. Hebat itu. Jadi ada yang bagian ambulan ya silakan, ada yang berikan mobil operasional. Kalau punya apa salahnya?
persiapan akhirat. Tapi gini kan banyak orang yang beriman, orang Islam yang kaya-kaya Bapak Ibu, tapi saudaranya dibiarkan mengemis. Saudaranya mengelola pendidikan agama Islam, yang mengelola syiar Islam, dibiarkan mengemis. Salah itu. Tidak tepat menggunakan atas Allah, karunia yang diberikan Allah. Jangan dibiarkan. Jadi kalau ada satu dua kini Bapak Ibu musaji di Indonesia, kan itu kan, yang setiap hari disediakan fasilitas untuk makan, ya kan, untuk minum. Ya luar biasa kalau memang orang di sekitarnya memiliki rezeki. Kayak kita sebut tadi, berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepada kita tanpa pamrih dengan karunia yang diberikan Allah itu. Maka konsep kehidupan dicontohkan Rasul dalam keseharian beliau, tidak ada di situ pembelengguan terhadap tangan dengan harta yang dimiliki. Itu makari, murah sekali Nabi. Dicontohkan. Dan sahabat juga mencontohkan. Sampai-sampai di akhir hayat ada yang memang dia punya yang melekat di badan saja. Itu asiknya. Saya sudah yakin itu aja gunanya lain. Gitu kan? Anak-anak karena mulai suruh kain berapa? Sana awak duluan. Kalau kita punya aja sepi itu. Itu kebentukan mau usaha. Oh enggak galak kita jauh. Mulai ini. Ya boleh kita dibantu. Itu kan pernah saya sampaikan bahwa Cino itu kelebihan itu. Sampai berkali-kali dia membantu saudaranya, membantu anaknya dengan modal berusaha. Sekali dibantu gagal, bantu lagi gagal, bantu lagi, sampai dia tegak bisa berdiri. Awal, saudara awal kan banyak yang tak tahu Bapak Ibu. Padahal Allah tidak hanya memberikan rahmat karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman kepadanya, yang taat kepadanya, tapi kepada orang yang membelakangi Allah, yang menentang Allah, yang tak percaya Allah pun dikasih itu. Itu hasilnya. Lalu belakang ayat dilarang lagi walat tabin fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan sekali-kali kau berbuat kesengsaraan, kebinasaan di muka bumi ini. Allah tidak senang. Itu maka disebut orang beriman, orang Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian. Tapi Bapak Ibu itu kok tidak bisa, ada gampang itu. Tidak gampang. Kenapa? Allah juga menginformasikan dalam Al-Quranul Karim. Apa diinformasikan Allah? Aduh penghalang nanti, penghambat kalian nanti untuk bisa seperti itu. Menggunakan karunia yang kuberikan, bagi rezeki yang kuberikan, tak gampang. Kenapa tak gampang? Karena memang ada musuh-musuhmu nanti yang akan selalu menghalangi. Di antara musuh itu adalah iblis, laknatullah. Kalau tidak nampak, kalau nampak orang-orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu musuhmu yang nampak. Kita syukur itu loh. Tapi orang beriman saling benci-membenci, semuanya saling tolong-menolong. Ya, keinginannya. Pada suatu waktu Bapak Ibu, begitu hebat iblis ini, karena Allah sudah berjanji dengan Allah. Di saat disuruh sujud kepada Adam lalu tidak mau, akhirnya ditanya Allah, kenapa kau tidak mau sujud? Dijawab dengan kecongkakan kesombongan, ana khairun min, aku lebih hebat daripada ini. Muncul kebencian Allah, diusir dari surga. Setelah diusir, saya itu dia meminta,
usirku dari surga ini. Kumohon padamu panjangkan usia umur anak cucuku agar aku bisa menggoda hamba-hambamu yang kau sayangi agar mereka tidak bersujud dan patuh lagi kepadamu. Ya, silakan kata Allah, tapi yang jelas hambaku yang saleh tidak bisa kau godai. Pada suatu waktu Nabi SAW sedang bersama sahabat di Madinah dengan kaum Ansar, termasuk hadir Umar bin Khattab, Abu Bakar dalam kelompok itu. Ditutup pintu kedengaran. Ditanya kepada Rasulullah, siapa itu? Jawab Rasulullah setiap sahabat, aku tidak tahu, kami tidak tahu. Tentu yang lebih tahu adalah Allah dan engkau sendiri ya Rasulullah. Bukakan pintu. Bukaan pintu, masuknya. Orang gaya adalah tubuh, kemudian adalah mulai kumpul. Jangkui panjang, alis mato panjang lo tapi kate bayinya. Gigi panjang lo bersambung, kau bersambung kate. Awan tua itu. Kepala badan duduk menghadap Rasul dan para sahabat. Terus menjumpai manusia yang paling jelek. Tahukah kalian, inilah iblis laknatullah. Kata Rasulullah. Kecangang sahabat-sahabat kecil berkata, ya Rasulullah, izinkan dia membunuh jagoan. Emosi itu kata Rasulullah, jangan, kau akan bisa membunuhnya itu. Karena ada perjanjian dengan Allah. Sampai hari berbangkit masih dikasih itu kesempatan untuk memasukkan kalian dan anak cucu kalian ke dalam neraka Allah. Ditanya oleh Rasulullah, "Am kasih engkau datang ke sini?" Jauh sekali. Ajawabnya begini, Pak. Tentu dia mengenal musuh dan paling ambo benci dan paling besar dalam hidupku adalah antum, dan yang ada di sekitarmu ini. Berarti orang-orang yang beriman, orang Islam. Jadi kalau musuh pilih yang paling baik itu adalah Nabi Muhammad SAW, yang paling besar itu, berarti kita juga adalah musuhnya iblis itu. Karena kita adalah pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa pengikutnya? Tidak. Oleh karena itu musuhnya setelah Nabi tiada adalah kita. Maka Allah dalam Al-Quran mengingatkan kita. Apa yang diingatkan oleh Allah? Surah Al-Mu'minun ayat 98. Berdoalah selalu kepada Allah agar terjauh dari musuh yang tidak nampak yang selalu membisik-bisikkan kepada pikiranmu agar engkau sesat. Maka wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatin syayatin. Berdoalah kepada Allah, mintalah, katakanlah, oh Allah Tuhan, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan dan iblis. Bisikan apa? Yang mengecilkan Allah, yang menghilangkan fungsi Allah dalam kehidupan kita, yang membuat kita tidak mensyukuri karunia yang diberikan Allah. Jadi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas. Ado bisikan kau dari pilih kepada elok, ado dari mana? Manusia dan elok. Kau tim suksesnya dari manusia dan pilihnya kan suksesnya. Hanya usaha, kalau masuk ini. Siapa manusianya? Ya Cino atau manusia? Jokowi Widodo. Kamu takkan yang paling dekat. Itulah dia kata-kata itu. Wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Aku berlindung kepadamu wahai Allah agar mereka tidak lagi mendekatiku. Ini kau dekat kamu. Hal itu
manusia na batuwili dia dah kayak itu doa kita itu. Wa a'udzubika rabbi min surat dan Allah juga mengingatkan tidak bisa sekedar doa seperti saja lalu tidak kita hayati doanya dan tidak kita sadari, tidak bisa itu. Kenapa? Karena dalam surat Al-Hijr ayat 39 luar biasa Bapak Ibu. Al-A'raf ayat 6 balik 7 balik luar biasa yang di situ. Qala rabbi bima aghwaytani la uzajjiranna lahum fil ard wa lu'adhibu wa la ughwiyannahum ajma'in. Dia iblis itu berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku adalah orang sesat, pasti aku jadikan juga nanti kejahatan itu, berbagai kemungkaran itu indah dipandang oleh orang-orang yang taat patuh kepada Allah. Terasa nikmat. Perbuatan-perbuatan yang keji itu bagi mereka. Jadi yang bukan rasukan ke pikirannya, ke hatinya, begitu kan nafsu sawatnya, indah yang fasa yang mencari itu. Ini belum belajar. Jadi ada istri di rumah yang sah, sana di rumah menyerep, gitu kan. Ada haraturan halal tadi cukup dan haram. Itu beli dengan bisikan itu. Kalau semua Arab, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka manusia yang taat kepadamu untuk menjalankan jalan yang lurus yang kau bentangkan ini. Sumala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka, tidak dari depannya, kemudian dari belakangnya, wa an aymanihim wa an shimalihim, dari kanannya, dari kirinya aku datang. Wala tajidan aktsarahum wasyakirin. Sampai mereka itu tidak bisa berterima kasih dengan rahmat karunia yang kau berikan kepada mereka. Engkau belakang kiri. Kalau di kiri kanan, aku gak menjarah seketik Bapak Ibu. Karena ada malaikat laki dan nanti kiri kanan yang menjaga waktu ini ya. Tapi di buku belakang nanti ada Pak. Begini Pak. Buku melalui mata ini. Di belakang melalui bisikan. Itu bisikan. Kiri kanan tak menjauh. Nah itulah. Sehingga orang yang dapat bisikan iblis ini memandang baik perbuatan yang buruk, melakukan tipu daya muslihat, senang bagi dia, membuat manusia